Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NIM L1A1200047. Saya dari kelas R002 atau B dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mandiri dari mata kuliah konservasi sumber daya hutan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nursanti Eswood MSc. Jadi pada video ini saya akan mereview mengenai 5 video yang Ibu Nursanti berikan pada saya mengenai restorasi lahan gambut. Oke, terlihat. Masuk pada video pertama itu dari Mata Indonesia 2017 mengenai restorasi lahan gambut percepat pemulihan kawasan. Ini pada segmen 2-nya. Jadi pada video tersebut setelah saya menonton dan mengamati, dapat saya ambil inti-inti dan istilahnya mereview, yaitu perlu kita ketahui pada tahun 2015 menjadi tahun buruk pada kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan, serta buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan musim kemarau yang panjang, serta kita sebut sebagai El Nino sebagai penyebab utama kebakaran hutan. Sekitar 33% jumlah lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang merupakan karbon dalam jumlah yang amat besar. Jadi itulah yang penyebab utamanya pada kebakaran di tahun 2015. Menurut Kepala Badan Restorasi Gambut, Bapak Nazir Fuaid, mengatakan bahwa ekologi sistem gambut sehingga dia mengembalikan basah serta menjadi air kehidupan, jadi air untuk kehidupan, dan orang bisa membudidayakan serta dimanfaatkan masyarakat. Dan juga yang paling pentingnya itu risiko kebakaran menjadi kecil. Yang selanjutnya itu pada materinya itu daftar provinsi sangat menjadi prioritas restorasi lahan gambut, yaitu yang pertama ada di Papua, dan yang kedua ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan yang keempat ada Kalimantan Selatan, yang kelima Sumatera Selatan, dan keenam Jambi, 7 Riau. Jadi itulah negara-negara yang menjadi prioritas restorasi lahan gambut. Pada akhir materi yaitu ada beberapa hal upaya untuk merestorasi lahan gambut, yaitu ada 3. Yang pertama itu rewetting. Pada rewetting ini kita melakukan pembasahan lahan gambut. Bisa kita melakukan pada sekat kanal atau kanal sehingga lahan gambutnya tetap basah dan terhindar dari kebakaran hutan. Bisa kita melakukan dengan penyiraman juga ataupun hal lainnya yang bisa membasahkan lahan gambut. Yang kedua itu ada revegetasi. Pada revegetasi ini kita menanamkan kembali lahan gambut pada pohon-pohon, misalnya itu pada yang cocok pada lahan gambut seperti jelutung, ramin ataupun lainnya, sehingga membuat kecilnya terjadi kebakaran pada suatu lahan atau wilayah. Yang ketiga yaitu yang terakhir revitalisasi. Pada revitalisasi ini yaitu bisa kita menyadarkan atau kepada masyarakat membuka lahan dengan cara atau tidak dengan cara membakar hutan. Itu sungguh merugikan, dan serta peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan lahan gambut gitu. Kita masuk pada video kedua pada Mata Indonesia 2017 dengan materi yang sama, cuman pada beda segmen, yaitu restorasi lahan gambut pencepat pemulihan kawasan pada segmen 3. Pada video ini menjelaskan bahwa kita perlu ketahui Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi terluas lahan gambut sekitar 1.200.000 hektar.
Namun akibat kebakaran hutan sejak 2015 kemarin, sekitar 730.000 hektar ikut terbakar. Untuk itu, Badan Restorasi Gambut menetapkan Sumatera Selatan menjadi wilayah prioritas restorasi lahan gambut. Serta menurut Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan, beliau mengatakan 600.000 hektar lebih yang akan direstorasi. Kita melakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu rewetting. Rewetting tadi seperti yang kita ketahui, pembasahan lahan gambut itu melakukan melalui sekat kanal maupun bisa melakukan secara penyiraman pada lahan atau wilayah. Yang kedua itu revegetasi. Pada revegetasi ini penanaman kembali pada lahan gambut, yaitu seperti kita bisa menanam pada pohon yang bisa hidup di lahan gambut seperti julutung dan ramin. Yang ketiga yaitu revitalisasi. Pada revitalisasi ini kita menyadarkan serta memberi kesejahteraan ke masyarakat untuk membuka lahan dengan tidak membakar hutan, melainkan bisa dimanfaatkan untuk pada nilai ekonomisnya. Oke, kita masuk pada review pada video ketiga, yaitu mengenai sekat kanal dari Badan Restorasi Gambut. Pada video ini perlu kita ketahui ada 3 teknik pembasahan gambut yang diterapkan oleh Badan Restorasi Gambut saat ini. Sekat kanal merupakan atau fungsinya sebagai menyimpan dan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lambat atau dapat minimalisir kebakaran. Airnya terus mengalir terjaga sehingga kecil terjadinya kebakaran. Kita masuk pada video yang keempat, yaitu mengenai sekat kanal Kampas Beton Jambi. Pada video tersebut setelah saya menonton dan mengamati, dapat saya mengamati atau mereview, yaitu yang pertama perlu kita ketahui sesuai dalam peraturan Presiden nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut memperkenalkan sekat kanal dengan bahan baku tambahan yaitu kampas beton, karena hal ini menjadikan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut, serta aplikasi pembangunan sekat kanal kampas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Salah satunya dilakukan di Tahura Orangkaya Hitam Jambi melalui pengaplikasian kampas beton sendiri. Terbilang baru yang sudah melaksanakan adalah di daerah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kampas beton ini alasan menjadi sekat kanal dibangun menggunakan serat kain fleksibel atau biasa disebut dengan kampas yang mengeras saat ini terkena air, yang berbeda dengan sekat kanal pada umumnya dibangun menggunakan kayu dan konstruksi beton. Sekat ini sangat kuat. Dengan inovasi sekat kanal ini, kampas beton adalah Badan Restorasi Gambut yang diaplikasikan secara luas dan mampu menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam membangun infrastruktur pembasahan lahan gambut dan menjadi efektif atau efisien pada tahan lama. Jadi ini merupakan bahan dari kampas beton yang membedakan dari pembangunan sebelumnya menggunakan kayu, jadi menjadi lebih kuat gitu. Oke, kita masuk pada video yang terakhir mengenai dari revegetasi Badan Restorasi Gambut. Jadi pada restorasi lahan gambut ini yaitu memiliki 3 pilar utama. Pendekatan restorasi yang pertama yaitu rewetting. Tadi rewetting perlu kita ketahui yaitu pembasahan lahan gambut. Yang kedua itu revegetasi. Ini pada materi ini yang akan dijelaskan, yaitu seperti kita yang tahu tadi, revegetasi itu penanaman kembali pada lahan gambut. Yang ketiga itu revitalisasi. Pada revitalisasi ini itu
memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan menggunakan dibakar. Nah, sebelum kita ketahui, revegetasi adalah pemulihan tutupan lahan ekosistem gambut melalui penanaman kembali untuk tujuan penanaman kembali tanaman asli dan adaptif di lahan yang terbuka. Penanaman kembali pada hutan gambut yang telah mengalami terdegradasi. Jadi pada ini terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan revegetasi, yaitu yang pertama dimulai pada pembangunan persemaian. Yang kedua pembibitan tanaman asli gambut. Jadi di sini kita melakukan pembibitan asli pada lahan gambut yang kita ketahui seperti jelutung, ramin ataupun lainnya yang bisa hidup di lahan gambut. Yang ketiga ini melakukan persiapan lahan dan penanaman. Jadi di sini kita butuh lokasi atau tempat untuk melakukan lahan atau penanaman. Yang keempat yaitu setelah kita melakukan penanaman dan mencari tempat, itu kita perlu monitoring yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan persentase keberhasilan. Kita masuk tahap yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pada pemeliharaan ini kita mengecek apakah tahap-tahap hanya telah berhasil